Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji dan puja Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dan juga kita berharap agar puji-pujian ini Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 10 kali salawat sebagai ganti 1 kali salawat tersebut, yang artinya Allah akan tambahkan 10 rahmat, Allah akan bukakan 10 pintu rezeki dan seterusnya. Allahumma amin. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan tentang surga. Surga sebuah tempat yang abadi yang akan dirindukan oleh setiap jiwa yang beriman. Target utama setiap muslim dan mukmin adalah masuk ke dalam surga. Itu target tertingginya. Kalau ada di antara Anda yang hadir di sini di acara kita, baik live ataupun siaran ulang, yang belum menanamkan dan menjadikan sebagai target utamanya surga, hendaklah Anda segera sebelum terlambat menjadikan surga sebagai target utama. Orang yang menjadikan surga sebagai target utama, maka hidup di dunianya akan sangat mudah untuk dia lalui. Baik dalam keadaan dia sedang ada nikmat, maka dia akan bersyukur dan dia akan berbagi dengan orang lain karena dia tahu dia akan mendapatkan penambahan derajat di surga dengan perbuatan tersebut, dan dia juga akan hati-hati dalam melakukan pelanggaran agama. Kalaupun dia melakukan pelanggaran agama, dia segera bertaubat karena dia tahu akan menghalanginya masuk ke dalam surga. Orang yang menjadikan surga sebagai target, hatinya akan lunak, pemaaf, kemudian penyayang, pengasih, dermawan. Hatinya akan jauh dari segala macam penyakit, iri, dengki, dendam. Semua hidupnya senyum, semua hidupnya kegembiraan. Kalau nikmat tadi melimpah, dia bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar karena dia tahu ini akan menambah juga derajatnya di surga. Maka menjadikan surga sebagai target akan luar biasa, membuat hidup seseorang teratur rapi. Di dunia ini dia akan mengontrol makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulannya. Semuanya hanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa masuk ke dalam surga di akhirat nanti, yang merupakan target utamanya. Dan dia pasti akan menjauhi semua yang berbau haram, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, karena dia khawatir jangan sampai tidak masuk ke dalam surga, bahkan terancam masuk ke dalam tempat siksa Allah, neraka, wa na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan surga sebagai target. Dan seringlah mengulang-ulangi tentang fasilitas dan keutamaan surga yang demi Allah benar. Benar akan kita saksikan sendiri semuanya ini. Apa yang kita sampaikan di sini, dari bangunannya, dari pohon-pohonnya, permadaninya, para pelayan-pelayannya, istana-istanahnya, dipan-dipannya, semuanya demi Allah benar. Ini kita bukan sedang berdongeng teman-teman sekalian, tapi sedang menyampaikan wahyu dari Sang Pencipta Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, yang mengutus Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita semua. Saya tidak duduk di sini dan mengajak teman-teman juga duduk meluangkan waktu sejam ke depan hanya untuk testimoni dan seremoni, tapi kita memang ingin mengetahui apa yang Allah janjikan di surga sana. Surga teman-teman, tempat yang sulit digambarkan karena belum pernah mata melihatnya. Sulit untuk digambarkan bagaimana merdu suara yang ada di sana karena belum pernah telinga dengarkan semua yang ada di sana. Bahkan yang ada di sana belum pernah terlintas dalam hati manusia. Para syuhada pun, orang-orang yang sudah dicabit-cabit badan mereka dengan pedang-pedang musuh. Kalau zaman kita sekarang mungkin dengan peluru, dengan roket, mereka mungkin tercabit-cabit, bahkan tidak ditemukan potongan badannya. Pada saat mereka mati, seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya tidak ada orang yang mati berharap kembali ke dunia kecuali syahid. Dan dia berharap kembali ke dunia untuk mengalami proses terbunuhnya itu. Proses justru pada saat dia sedang ditusuk, pada saat dia sedang terkoyak-koyak. Karena begitu dia terkoyak dan dia mati syahid, di saat itulah terbuka hijab antara dia dengan surga. Dia bisa melihat fasilitas yang sudah Allah janjikan. Makanya mereka semua para syuhada yang Nabi SAW gambarkan pada saat mereka mati di Badar, di Uhud, Nabi SAW mengatakan saudara-saudara kalian ini meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk terbunuh lagi, ya. Dan karena mereka melihat bagaimana besarnya apa yang Allah janjikan untuk mereka. Jadi luar biasa bagaimana membuat orang yang sudah dikoyak-koyak badannya, ditusuk dengan anak panah, dengan pedang, terkoyak dengan senjata-senjata nuklir kayak kita sekarang, senjata-senjata teknologi canggih,
senjata, peluru dan segala macam ini berharap merasakan lagi sakit yang digambarkan atau pedih yang dirasakan pada saat sedang terbunuh itu. Karena memang mereka pada hakikatnya sebenarnya tidak merasakan lagi sakit tersebut. Semua orang yang mati teman-teman merasakan sakaratil maut saja. Yaitu prosesi bagaimana ruhnya dicabut oleh malaikat. Sederhananya kalau dia orang beriman maka akan mudah keluar ruhnya seperti air yang keluar dari mulut kendi. Dan semoga kita termasuk ini insya Allah. Dan kalau dia orang kafir maka akan sulit sekali keluar ruhnya. Sampai ibaratnya kata Nabi SAW, bulu domba yang dililitkan di pohon berduri lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, fokus dan selalu ingat bahasan tentang masalah surga ini. Kapan Anda merasa sudah mulai lemah imannya, baca tentang surga lagi. Bukan cuma sekali pertemuan seperti kita sepekan sekali begini, tapi Anda selalu ulang-ulangin. Mungkin pada saat buku ini pun selesai kita bahas 30 pasal tentang surga. Ini jangan sampai di situ saja. Anda kembali mendengarkan lagi cuplikan ceramahnya supaya memperbaharui iman. Kita butuh itu teman-teman sekalian. Saya dan Anda butuh itu. Itu juga tentang neraka. Kita mendengarkan kembali tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu. Ya, supaya kita mengetahui. Dan Nabi SAW sudah mengatakan siapapun yang memohon kepada Allah surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, hamba-Mu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka mudahkanlah dia masuk. Dan neraka, siapapun yang berlindung dari neraka sehari 3 kali atau riwayat lain 7 kali, neraka akan mengatakan, ya Allah, hamba-Mu fulan berlindung dariku, maka selamatkanlah ia. Kita akan masuk teman-teman ke bahasan bab baru pada sore ini tentang masalah ya, bangunan surga dan lumpurnya atau tanahnya. Setelah itu di bab 9 ya. Setelah yang lalu kita membahas yang terakhir adalah derajat paling tinggi di surga yang akan didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga sebelumnya di bab 7 tentang tingkatan-tingkatan derajat di surga tergantung kadar amal dan keikhlasan seorang hamba. Semoga Allah berikan kita derajat tertinggi di surga insyaallah dan memasukkan kita ke dalamnya tanpa hisab. Allahumma amin. Berhubungan dengan bab ke-9 ini masalah bangunan surga dan lumpurnya, penulis mengangkat hadis urutan 27 dari awal kita belajar, berbunyi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga. Beliau menjawab, siapa yang masuk surga maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan mati. Ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak menderita. Pakaiannya tidak jadi usang dan masa mudahnya takkan pernah habis. Lalu beliau tanya lagi, wahai Rasulullah, apakah bangunannya surga itu? Bagaimana bentuk rumah-rumahnya? Maka beliau menjawab, batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Lumpurnya kasturi, tanahnya za'faran, dalam kurung sejenis parfum yang sangat wangi. Dan kerikilnya dari intan dan yakut. Yakut dalam kurung sejenis permata yang sangat mahal dan indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani serta dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam Kitab At-Targhib jilid 6 halaman 285, dihasankan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma' jilid 10 halaman 397. Saudaraku seiman, coba renungi hadis ini dengan hati nurani kita, dengan keimanan, sehingga jangan terlewatkan begitu saja. Perhatikan bagaimana Nabi SAW, manusia terbaik, terjujur, utusan Allah, yang paling sempurna syariatnya, menyampaikan kepada kita semua yang selalu kita bacakan salawat setiap kali namanya tersebut SAW sebagai bentuk kebenaran dan memastikan risalah beliau SAW, mengatakan kepada kita tentang surga yang dijanjikan. Beliau mengatakan, surga, siapa yang masuk ke dalam surga maka ia hidup dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ini faedah pertama dari hadis. Yang paling manusia khawatirkan mati. Kalau Anda tanya orang, mau mati nggak? Jawabannya tentu tidak. Bahkan kalau ada orang yang sedang diancam, yang paling dia takuti adalah kalau dia diancam mati. Kalau cuma diancam, dipukul, ancam, diambil hartanya, dia mungkin masih bisa lepas. Yang penting dia dibiarkan hidup. Tapi kalau diancam mati, ini pasti orang sudah berpikir. Walaupun dia belum pernah rasakan kematian, tapi dia bisa tahu kalau orang mati tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Dia akan kehilangan seluruh apa yang dia miliki. Baik itu istri, suami, anak-anak, hartanya, segala macam. Ini terjadi. Maka yang paling pertama dijelaskan oleh Nabi SAW, orang masuk surga
tidak akan pernah mati. Jadi kekhawatiran utama manusia di dunia mati hilang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadzuquna al-mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan pernah merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Dan dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, akan ada seorang penyeru dari malaikat yang akan berdiri di sebuah titik di mana ahli surga dan ahli neraka bisa melihatnya. Lalu dia membawa seekor domba dan dia memanggil seluruh ahli surga, mengatakan, wahai ahli surga, dan mereka semua mendengarkan suara itu dan mereka mengarah mata mereka ke malaikat tersebut. Lalu malaikat memanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka, dan mereka pun semua mengarahkan matanya ke malaikat tersebut dan mereka bisa melihatnya. Lalu malaikat mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Ditunjuk seekor domba di sebelah dia. Maka ahli surga mengatakan, iya, itu adalah maut. Lalu kemudian ditanyakan juga kepada penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan, iya, itu adalah maut. Karena kata Nabi SAW, mereka sudah merasakan mati itu. Cuma digambarkan dalam bentuk sosok seekor domba. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, domba tersebut disembelih oleh malaikat tadi. Artinya tidak lagi kematian. Ya. Lalu kata malaikat tersebut, wahai penghuni surga, abadi kekal selamanya dalam kenikmatan. Maka mereka pun makin gembira. Lalu kata malaikat, wahai penghuni neraka, abadi selamanya di neraka dalam siksaan. Maka mereka makin menyesal. Jadi betul-betul tidak akan pernah mati. Mati cuma sekali saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan masa hidup di sini. Karena kehidupan kita di dunia ini menentukan nanti kita di akhirat seperti apa. Ya. Tutup semua pintu-pintu dosa. Berusaha maksimal dalam beribadah. Ya. Jangan punya masalah sama orang-orang sehingga menjadi musuh pada hari kiamat. Usahakan Anda berlepas diri dari semua itu. Sibuk ibadah, jangan maksiat, jangan punya musuh. Udah, orang memusuhi Anda biarin aja. Tapi Anda jangan ikut-ikutan. Ya, malah Anda bisa panen pahalanya pada hari kiamat. Ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Ini faedah pertama dari hadis. Dan hal yang pertama sekali yang ditepis oleh Nabi SAW, ya, yang ditepis dari keraguan-raguan manusia tentang masalah akhirat. Dan fasilitas utama yang disebutkan awal sekali di surga tidak akan pernah mati. Ya. Kata Nabi SAW, saya ulangi lagi, siapa yang masuk surga, maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan mati. Makanya Allah selalu ikutkan surga dengan kalimat atau dengan kata khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Faedah kedua dari hadis adalah ia mendapatkan kenikmatan dalamnya dan tidak akan menderita. Ya. Tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah, ya. Artinya selama Anda masuk ke dalam surga, maka Anda akan selalu bahagia. Siapa yang teman-teman yang tidak mau setiap hari hidupnya selalu senyum, tertawa, bahagia, mau apapun semuanya tersiapkan, sejahtera. Tidak ada yang tidak mau ini. Di dunia kita masih bisa terganggu. Ya, ada masa tua yang membuat kita sulit lagi untuk makan makanan tertentu, tidak selancar lagi mengunyah di masa-masa muda. Kemudian juga minuman juga begitu, pakaian juga begitu, banyak hal yang tidak bisa lagi kita nikmati, gitu kan. Maka orang juga kalau sakit begitu tidak bisa makan sembarangan, tidak bisa minum sembarangan, bahkan ada perawatan khusus yang intens, khususnya kalau dia penyakit kronis. Maka ini semua hilang. Kekhawatiran hidup menderita di surga hilang selamanya. Jadi hidup selamanya, nggak pernah menderita selamanya. Coba bayangin. Ini hal kedua yang paling manusia khawatirkan. Ya kan? Dia menderita karena ekonomi yang tidak baik misalnya, miskin, susah hidupnya, kelaparan, ya, di PHK pekerjaan, dan segala macam, apa saja. Faedah yang ketiga, di surga, pakaiannya tidak akan usang. Teman-teman kalau pakai baju baru, yang paling membuat kitanya percaya diri kenapa? Karena masih baru, warnanya masih terang, masih, ya kita percaya diri lah, gitu kan. Sebagaimana teman-teman sudah tahu, kita lebih percaya diri tampil depan umum. Tapi kalau sudah usang, sudah sering dicuci, ya, maka kan akan berubah warnanya tuh. Nah, di situ orang kadang-kadang malu pakai. Padahal sebenarnya baju itu mungkin awalnya bermerek ataupun mahal. Atau mungkin pakaian itu hanya terkena sedikit noda saja, sehingga dia kesannya bukan baru, ya, tapi dia adalah baju lama. Orang sudah malu untuk pakai kadang-kadang. Maka hal yang ketiga yang Allah berikan di surga, bajunya tidak akan usang. Artinya tidak lecek, tidak rusak, tidak berubah warna, tidak robek, tidak tua.
terus akan baru. Nanti kan kita bahas di bab-bab selanjutnya insya Allah pakaian ahli surga. Bagaimana luar biasanya pakaian-pakaian mereka dari sutra yang tebal, sutra yang halus. Dan luar biasa, sulit untuk digambarkan. Ya. Begitu indahnya pakaian-pakaian mereka, nanti akan kita lihat di babnya sendiri. Pakaian-pakaian ahli surga insya Allah. Tapi intinya pakaian mereka tidak akan usang. Manfaat yang keempat. Masa muda mereka tak akan habis. Sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya ya. Masih ingat bagaimana umur ahli surga 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh orang di dunia. Subhanallah, kekhawatiran yang keempat. Tadi yang pertama, takut mati. Yang kedua, takut menderita. Yang ketiga, ya, dia takut ya, bajunya rusak, usang, malu depan publik. Yang keempat, tua. Makanya biasa orang kalau ubanan buru-buru dicabut, buru-buru diwarnain, gitu kan. Karena takut kelihatan tua. Maka di surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Tidak berubah. Begitu terus, kulitnya kencang terus. Tanpa perawatan pun. Udah, muda terus. Coba bayangin. Semua yang dikhawatirkan di dunia akan hilang di surga itu. Empat-empatnya ini. Lalu para sahabat pun gembira menerima itu. Tidak akan mati. Kan? Tidak akan menderita. Tidak akan usang bajunya. Tidak akan tua. Luar biasa ini. Kalau gitu dalam diri kita sudah nggak ada masalah nih. Ini kan semua berhubungan dengan kita ya. Lalu para sahabat cerdas bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu bagaimana tempat tinggalnya? Di diri kita sudah aman nih sekarang. Baik, tempat tinggalnya. Ini faedah yang kelima. Kata Nabi SAW, batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Ini faedah kelima. Siapa teman-teman yang punya batu bata rumahnya dari emas dan perak? Kita tahu batu bata bisa ditaruh dalam tembok ya. Untuk apa? Nggak kelihatan. Gitu kan. Tapi di surga emas dan perak. Sekaya-kayanya orang di dunia, kalau dia punya emas tampaklah. Mungkin dipakai sepu, pintunya mungkin ini warna emas atau emasnya sendiri. Tapi dia jadi batu bata dalam bangunan tidak nampak. Ini aneh ini. Dan di sini kata ulama, Nabi SAW menggambarkan batu bata yang di dalam tembok begitu emas. Bagaimana dengan di luarnya? Semuanya emas mungkin ya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Kalau aku diperlihatkan istana di surga dan aku tanyakan kepada malaikat itu punya siapa? Semuanya emas. Maka kata malaikat itu adalah pemuda dari Quraisy. Dan aku mengira kata Nabi SAW, ternyata malaikat menjelaskan dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istananya semuanya emas. Emas murni, bukan lagi emas campuran. Siapa teman-teman yang punya, raja siapa di dunia ini yang punya batu bata dari emas? Kalaupun dia taruh 1 batu bata, 10 batu bata, itu pun berat, dalam, tak kelihatan. Apalagi kalau satu bangunan semuanya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana istana surga yang luar biasa besar-besar, ya, sampai 60 hasta ke langit, kemah-kemah mereka. Itu faedah yang kelima. Faedah yang keenam, lumpurnya kasturi. Kalaupun ada tanah yang dilewatin, kasturi. Jangan bayangkan kasturi kayak kasturi kita di dunia ya. Kalau Anda pergi ke toko minyak wangi, tolong minta minyak wangi kasturi. Banyak biasa kadang-kadang jemaah haji, jemaah umrah minta toko minyak wangi beli kasturi. Dia pikir kasturi seperti itu. Enggak, bukan. Kasturi surga ini wanginya luar biasa. Ya. Ada sebuah hadis yang wanita ahli surga kalau turun di dunia, dia nengok, bukan turun, nengok saja di dunia, maka akan menerangi cahaya wajahnya langit dan bumi. Dan wanginya akan memenuhi antara langit dan bumi. Wangi yang luar biasa. Anda bayangkan parfum yang paling wangi itu cuman 0,000 sekian persen dibandingkan dengan surga. Surga berlipat-lipat ganda, jauh lebih wangi. Itu lumpurnya, lumpur biasa, tidak ada orang tahu ada bau wanginya. Tapi ini lumpur, Anda lewat bau kasturi. Bagaimana luar biasanya? Istananya, orang-orangnya semuanya muda-muda, tampan-tampan, cantik-cantik, ya. Kemudian bangunannya batu bata dalamnya tertutup emas dan perak, lumpurnya, ya, kasturi. Faedah selanjutnya, itu yang keenam. Yang ketujuh, tanahnya za'faran. Za'faran jenis wangi-wangian, biasa ditaruh juga di makanan, ada juga wangi-wangian. Tapi juga sama. Ya. Apa yang diistilahkan di dunia ini,
bukan berarti itu secara jenis dan bentuk dipakai di akhirat. Tapi dia bisa saja sama, seperti misalnya Allah sebutkan tentang delima, tentang kurma, ya. Kan di surah Rahman disebutkan itu ya. Fihi ma nakhlu. Disebutkan dalam salah satu ayat, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam surga itu ada buah-buahan, ada kurma dan ada delima. Apakah ini seperti kurma dan delima kita? Buah-buahan kita tidak. Dia hanya sama nama tapi beda. Nanti akan kita jelaskan makanan ahli surga. Bagaimana satu buah kurma itu besarnya seperti tempayan. Tempat orang makan puluhan orang yang besar sekali. Ya. Dia lebih putih dari susu, lebih lembut dari buih dan lebih manis daripada madu. Mana ada kurma seperti ini di dunia? Jadi dia cuma sama nama tapi beda bentuk dan rasa. Belum lagi ya, Allah mengatakan kutufuha daniyah, ya. Jadi pohon-pohon itu mendekat, ya. Jadi setiap ahli surga mau buah tertentu, bukan dia yang memetiknya, tapi buah itu yang mendekat, lalu sampai dia bisa jangkau dengan tangannya. Sudah nggak bisa dibayangkan surga, subhanallah. Dan itu hanya dengan satu resep, patuh kepada Allah saja. Apa yang Allah perintahkan di dunia ini wajib atau sunnah kerjakan, apa yang Allah larang haram dan makruh tinggalkan, selesai. Begitu sederhananya. Itu faedah yang ke-7. Yang ke-8, kerikilnya dari intan dan yakut. Yakut adalah perhiasan yang mahal. Anda tahu kerikil? Biasa ditaruh di halaman rumah. Kerikil, batu putih, biasa. Nggak ada orang taruh depan rumahnya intan, yakut, berlian, dirampok orang kalau di dunia. Tapi di surga, itu semuanya, kerikil-kerikilnya yang Anda lihat depan mata, semuanya ya, intan. Semuanya yakut, yakut permata yang mahal sekali. Biasa warnanya biru, warnanya hijau, warnanya merah. Ya, Anda kalau ketik di Google kelihatan gambar-gambar yakut. Maka, tapi itu sama ya, tidak bisa kita samakan itu di dunia dengan di akhirat. Akhirat jauh lebih indah, jauh lebih bagus, cuma sekedar nama saja. Semana saya gambarkan tadi masalah buah-buahan. Ini hadis pertama dalam bab 9 tentang masalah bangunan dan lumpur surga. Hadis 28 selanjutnya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat jalan yang terbuat dari kasturi, seperti jalan binatang kalian di dunia. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad bagus atau jayyid, dinyatakan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib jilid 6 halaman 287. Di surga akan ada jalan seperti jalan-jalan hewan kita. Tahu yang sering dilewatin hewan lula-lalang, becek-becek. Kadang-kadang jalan itu mungkin kena sering dilewatin hewan, manusia tidak lewatin atau itu tidak dikatakan nanti ada jalan berbecek seperti itu, bukan. Tapi jalan-jalan yang biasanya dilewatin hewan-hewan gitu kan, itu di surga ada jalan-jalan yang seperti itu, tetapi dia kasturi. Kita kalau lewat di sebuah tempat cium bau wangi teman-teman, kita rasanya nggak mau tinggalin tempat itu kan. Nah begitu, mengeluarkan wangi yang luar biasa. Hadis yang selanjutnya nomor 29, ini hadis terakhir dalam bab kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memasuki surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah yang terbuat dari intan dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 375. Jadi di surga itu ya, di dalamnya kubah dari intan, kubah besar intan. Tapi di mana ada intan di dunia sebesar itu? Intan kecil, ya. Tapi di surga ada kubah. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kubah kayak masjid aja sudah besarnya luar biasa gitu. Tapi intan semua. Ini kira-kira kalau kita hitung-hitungan pakai akal manusia di dunia, maka bagaimana dengan tempurungnya yang menghasil yang tempatnya ada intan itu, kan gitu. Tapi ini subhanallah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Dari mana hadis ini? Semuanya itu kasturi, semuanya wangi.